Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Awetami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara PMM 2 semester 7 akan memaparkan materi tentang analisis real teorema 618 sampai 6110. Nah, yang mana pada teorema 618 ini yaitu tentang inverse function atau secara umum kita kenal sebagai fungsi inverse. Nah, isi teoremanya, misalkan I adalah interval di R dan misalkan F memetakan I ke R adalah monoton tegas dan kontinu pada I. Lalu J didefinisikan sebagai Fi dan G memetakan J ke R yang menjadi monoton tegas dan kontinu dari fungsi inverse F itu sendiri. Jika F dapat kita diferensiasikan di C elemen I dan F aksen C tidak sama dengan 0, maka G-nya itu dapat kita diferensiasikan atau kita turunkan di D didefinisikan sebagai FC. Maka G aksen D sama dengan 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen GD. Berikut buktinya. Diberikan C elemen R, maka diperoleh dari teorema Caratedori 6.15 bahwa fungsi V pada I dengan sifat V kontinu pada C, yang mana ini adalah teorema Caratedorinya, yaitu Fx dikurang Fc sama dengan Vx dikali X kurang C untuk X elemen I, dan Vx sama dengan F aksen C. Nah, karena V C-nya tidak sama dengan 0, maka sesuai dengan teorema 429 tentang sifat-sifat limit, maka dapat kita peroleh persekitaran lingkungan atau dinotasikan sebagai V ini didefinisikan sebagai C kurang delta, C tambah delta, sehingga Vx tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen lingkungan V iris I. Lalu, jika U kita didefinisikan sebagai fungsi persekitaran V iris I ini, maka fungsi inverse G memenuhi F GY sama dengan Y untuk setiap Y elemen U, sehingga Y kurang D sama dengan F GY dikurang FC sama dengan V GY kali GY kurang GD. Karena V GY tidak sama dengan 0 untuk Y elemen U, maka dapat membagi untuk mendapatkan GY kurang GD sama dengan 1 per V GY dikali Y kurang D. Nah, karena fungsi 1 per V komposisi G adalah kontinu pada D, maka sesuai dengan teorema Caratedori 615 untuk menyimpulkan bahwa G aksen D sama dengan 1 per V GD sama dengan 1 per VC sama dengan 1 F aksen C. Dengan catatan, hipotesis ini kita buat sesuai dengan teorema 618, yang mana bahwa F aksen C itu merupakan F aksen tidak sama dengan 0, merupakan syarat penting. Ini dia, ini adalah merupakan syarat paling penting, yang mana jika F aksen C-nya sama dengan 0, maka fungsi inverse G-nya itu nggak bisa kita diferensiasikan di D sama dengan FC. Karena itulah kita asumsikan bahwa G aksen D akan menyebabkan 1 sama dengan F aksen C, G aksen D sama dengan 0, yang tidak mungkin dikarenakan syarat awalnya tadi itu di teorema 618 bahwa F aksen C tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah teorema 1.9, yang mana misalkan I adalah interval dan F memetakan I ke R adalah monoton tegas pada I. Lalu J kita didefinisikan sebagai Fi dan G memetakan J ke R menjadi fungsi inverse dari F. Nah, jika F dapat kita diferensiasikan pada I dan F aksen X tidak sama dengan 0 untuk X elemen I, maka G dapat diturunkan pada J dan G aksen sama dengan 1 per F aksen komposisi G. Dengan bukti, jika F-nya terdiferensiasikan pada I, maka sesuai dengan teorema 612 menunjukkan bahwa F-nya itu kontinu pada I. Sesuai kan? Jika F-nya dapat turunkan pada I, pastinya F itu kontinu
pada I. Nah, dari teorema inverse continue 565 bahwa fungsi inverse G continue pada J, sehingga persamaan di atas mengikuti teorema 618. Selanjutnya, keterangannya, jika F dan G adalah fungsi dari teorema 619 dan jika X elemen E dan Y elemen J dihubungkan dengan Y sama dengan Fx dan X sama dengan GY, maka persamaan tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk G aksen Y sama dengan 1 per F aksen komposisi G kali Y, yang mana Y elemen J, atau G aksen komposisi Fx sama dengan 1 per F aksen X, yang mana X-nya itu elemen I, dan dapat kita tuliskan juga dalam bentuk G aksen Y sama dengan 1 per F aksen X, asalkan tetap kita ingat bahwa X-nya tadi itu GY dan Y-nya itu adalah Fx. Nah, 6.1.10 ini berikut adalah contoh-contoh yang sesuai dengan inverse function. Yang pertama adalah contoh fungsi f yang memetakan R ke R didefinisikan oleh Fx yang kita definisikan sebagai X pangkat 5 ditambah 4X ditambah 3 kontinu dan monoton tegas meningkat. Monoton tegas ini bisa kita lihat karena turunan pertamanya ini tidak pernah 0. Turunan pertamanya tidak pernah 0, bahkan selalu lebih besar dari 0, maka fungsinya akan naik secara monoton. Nah, terlebih lagi pada F aksen X kan 5X pangkat 4 ditambah 4 kan tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, dari teorema 618 bahwa fungsi inverse G sama dengan F-1 dapat diturunkan pada setiap titik. Jika kita ambil C sama dengan 1, maka F1-nya itu sama dengan 8 dan diperoleh bahwa G aksen 8-nya sama dengan G aksen F1 sama dengan 1 per F aksen 1 sama dengan 1 per 9. Selanjutnya ini adalah contoh B-nya. Misalkan N bilangan himpunan bilangan bulat genap. Karena kenapa ini kita khususkan pada bilangan bulat genap? Di bagian C selanjutnya kita akan membahas di ganjilnya. Nah, I didefinisikan sebagai interval 0, hingga dan Fx didefinisikan sebagai Xn untuk setiap X elemen I. Terlihat pada akhir bagian 5.6 yang sebelumnya bahwa F monoton meningkat tegas dan kontinu pada I, sehingga fungsi inverse GY didefinisikan sebagai Y pangkat 1 per N. Untuk Y elemen J yang didefinisikan interval 0, hingga juga monoton meningkat tegas dan kontinu pada J. Selain itu, terdapat F aksen X sama dengan NX pangkat N kurang 1 untuk semua X elemen I. Oleh karena itu, jika Y-nya positif, maka G aksen Y ada, sehingga dapat kita tuliskan sebagai G aksen Y sama dengan 1 per, ini seperti yang kita lihat yang lalu, 1 per Fx. GY-nya ini sama dengan 1 per F aksen X, yang mana sebelumnya sudah kita ingat bahwa syaratnya X-nya itu sama dengan GY. Nah, X-nya sama dengan GY sama dengan 1 per N GY kali N kurang X. Nah, ini begini karena kita ketahui ini F aksen X-nya sama dengan NX, N kurang 1. N X-nya mana dengan itu kita rubah menjadi GY pangkat N kurang 1, sehingga aksila sama dengan 1 per NY pangkat N kurang 1 per N. Nah, ini hasilnya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa G aksen Y sama dengan 1 per N Y pangkat 1 per N kurang 1 untuk Y positif. Selanjutnya itu adalah contoh yang ketiga. Misalkan N adalah elemen bilangan bulat yang mana N tidak sama dengan 1 dan dia itu adalah bilangan ganjil. Fx kita definisikan sebagai Xn untuk
X elemen R. Dan misalkan GY didefinisikan sebagai Y pangkat 1 per N adalah fungsi inversnya yang didefinisikan untuk semua Y elemen R seperti pada bagian B. Dapat kita lihat bahwa G dapat didiferensiasikan untuk Y tidak sama dengan 0 dan bahwa G aksennya sama dengan 1 per N kali Y pangkat 1 per N kurang 1 untuk Y tidak sama dengan 0. Nah, pada contoh keempatnya, R-nya kita didefinisikan sebagai M per N menjadi bilangan rasional positif dan I-nya didefinisikan dengan interval 0, tak hingga. Lalu Rx-nya sebagai didefinisikan X pangkat R untuk X elemen I. Nah, kita ingat kembali definisi yang 5.6.6. Kemudian R adalah komposisi fungsi fx yang didefinisikan sebagai X pangkat M dan Gx didefinisikan sebagai X pangkat 1 per N untuk X elemen I. Sehingga Rx sama dengan Fgx untuk X elemen I. Jika kita menerapkan aturan rantai 6.16 dan dari hasil B dan C, nah ini tergantung pada bagaimana soal akan memintakannya, apakah N itu genap atau ganjil, maka dapat kita peroleh R aksen X-nya sama dengan F aksen Gx kali G aksen X, yang mana M dikali X 1 per N pangkat M kurang 1 dikali 1 per N dikali X pangkat 1 per N dikurang 1, yang mana hasilnya itu adalah MN X dikali X per N dikurang 1. Karena tadi udah kita ketahui bahwa MN nya itu R didefinisikan sebagai MN, maka dapatlah kita rubah MN yang sebagai R X MR kan pangkat R kurang 1. Nah, untuk semua X lebih besar dari 0 atau X positif, jika R lebih dari 1, maka untuk menunjukkan bahwa turunannya juga ada di X sama dengan 0 dan R aksen sama dengan 0 sama dengan 0. R aksen 0 sama dengan 0. Berikut adalah gambar kurva, yang mana ini adalah fx untuk X pangkat N, yang mana X itu lebih besar sama dengan 0 dan N-nya itu genap. Yang ini adalah Gx sama dengan X pangkat 1 per 6, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan N-nya genap. Dan Fx sama dengan X pangkat N untuk X elemen R, N ganjil, dan Gx sama dengan X 1 pangkat N, X elemen R untuk N ganjilnya. Nah, pada contoh yang terakhir ini adalah fungsi sinus meningkat tegas pada interval 1. Pada interval I maksudnya. I didefinisikan sebagai interval min V per 2, V per 2 oleh karena itu fungsi inversnya yang akan ditunjukkan oleh arcus sin ada pada J yang didefinisikan sebagai interval min 1,1, yaitu jika X elemen interval min V per 2, V per 2 dan Y elemen min 1,1, maka Y sama dengan sin X jika dan hanya jika arkusinnya Y sama dengan X. Nah, dalam contoh 61.7 bagian D, bahwa sin dapat diferensiasikan pada I dan bahwa D sin X sama dengan cos X untuk X elemen I, karena cos X tidak sama dengan 0 untuk X dalam interval V per 2, V per 2 min dan untuk X dalam min V per 2, V per 2, maka sesuai dengan teorema 618 bahwa D akor sin Y sama dengan 1 per D sin X sama dengan 1 per cos X sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang sin X pangkat 2, sehingga hasil adalah 1 per akar 1 dikurang Y pangkat 2 untuk semua Y elemen min 1 dan 1 turunan dari arkusin tidak ada pada poin min 1 dan 1. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.